Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Fitri Melani dengan NIM 191503615, mahasiswa Sistem Informasi A 2019, mata kuliah Adopsi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan memaparkan secara singkat 3 teori dalam adopsi teknologi informasi. Yang pertama yaitu TAM atau Teknologi Acceptance Model. Yang kedua yaitu DTPB atau Decomposed Theory of Planned Behavior. Dan yang ketiga yaitu UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Yang pertama yaitu kita akan bahas TAM. Model TAM dilandasi oleh Theory of Reason Action atau TRA, Acheson dan Fishbein 1980 dalam Sanjaya 2005. TRA adalah suatu well-researched intention sebagai model khusus yang telah terbukti berhasil untuk memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam memanfaatkan dengan beraneka ragam bidang. Menurut Van Cates dan Morris 2000 dalam Sanjaya 2005, TAM digunakan untuk melihat pemahaman individual yang secara terus-menerus menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Tingginya penggunaan suatu sistem informasi menandakan bermanfaat dan mudahnya suatu sistem informasi. Seseorang akan memanfaatkan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem tersebut akan menghasilkan manfaat bagi dirinya. Tujuan dari TAM itu sendiri adalah untuk menjelaskan faktor-faktor utama perilaku pengguna teknologi informasi terhadap penerima pengguna teknologi informasi itu sendiri. Model ini menggambarkan bahwa pengguna sistem informasi akan dipengaruhi oleh variabel manfaat usefulness dan variabel kemudahan pemakaian atau ease of use, di mana keduanya memiliki determinan yang tinggi dan validitas yang telah teruji secara empiris. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM meyakini bahwa penggunaan sistem informasi akan meningkatkan kinerja individu atau organisasi. Di samping itu, penggunaan sistem informasi tergolong lebih mudah dan tidak memerlukan usaha keras untuk memakainya. Namun, pada perkembangannya, sejumlah peneliti di bidang TAM tidak menyertakan variabel attitude dalam analisisnya, karena berdasarkan fakta empiris ditemukan hubungan mediasi attitude yang lemah antara beliefs dan behavior intention. Van Cates 1999 dalam Wijaya 2006. Berikut merupakan model final yang diusulkan oleh Fred Davis dan Van Cates tahun 1996. Dari model tersebut terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penggunaan sebuah sistem sesuai dengan yang diusulkan oleh Fred Davis. Faktor pertama yaitu perceived usefulness, yaitu suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Faktor yang kedua yaitu perceived ease of use, suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut tak perlu bersusah payah. Faktor yang ketiga yaitu intention to use, atau kecenderungan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi. Teori yang kedua yaitu DTPB atau Decomposed Theory of Planned Behavior. DTPB menerangkan perilaku seseorang dengan konstruksi model multidimensional dan menjelaskan bahwa sikap tidak hanya tergantung pada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kompatibilitas. Kompatibilitas didefinisikan sebagai sejauh mana inovasi cocok dengan nilai-nilai yang dianut oleh adopter saat ini, termasuk pengalaman penggunaan sebelumnya dan kebutuhan saat itu. Taylor and Todd 1995. DTPB adalah pembangunan akan Theory of Planned Behavior atau TPB. Acheson 2011 mengembangkan TPB melalui meramalkan pengukuran atas kontrol persepsi perilaku. Dapat ditambahkan melalui item keyakinan sendiri yang akan semakin baik dalam mengkontrol. Sikap terhadap perilaku merupakan perasaan positif atau negatif seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Berikut merupakan model Decomposed Theory of Planned Behavior. Teori yang ketiga yaitu UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. UTAUT merupakan salah satu model penerimaan teknologi terkini yang dikembangkan oleh Van Cates dan teman-temannya. UTAUT menggabungkan fitur-fitur yang berasal dari 8 teori penerimaan teknologi terkemuka menjadi satu teori. 8 teori terkemuka tersebut disatukan dalam UTAUT adalah
Theory of Reason Action atau TRA, Teknologi Acceptance Model atau TAM, Motivational Model atau MM, Theory of Planned Behavior atau TPB, kombinasi TAM dan TPB, Model of PC Utilization, Innovation Diffusion Theory, dan Social Cognitive Theory. U-Taut terbukti lebih berhasil dibandingkan ke-8 teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70% varian pengguna. Van Cates dan teman-temannya 2003. Setelah mengevaluasi ke-8 model, Van Cates dan kawan-kawan menemukan 7 konstruk yang tampak menjadi determinan langsung yang signifikan terhadap behavior, intention, atau use behavior dalam satu atau lebih di masing-masing model. Berikut adalah model Unified Theory of Acceptance dan Use of Technology. Konstruk-konstruk dari pembahasan sebelumnya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Performance Expectancy merupakan tingkat ekspektasi yang dimiliki setiap individu bahwa penggunaan sistem dapat meningkatkan kinerja di pekerjaannya. Yang kedua yaitu effort expectancy didefinisikan sebagai tingkat kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan suatu sistem. Konstruk yang ketiga yaitu social influence didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individual mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang lain yang akan mempengaruhi menggunakan sistem yang baru. Konstruk yang keempat atau yang terakhir yaitu facilitating condition merupakan tingkat seseorang percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknikal tersedia untuk mendukung sistem. Tujuan utama penelitian menggunakan U-Taut adalah membantu organisasi untuk memahami bagaimana penggunaan bereaksi terhadap pengenalan teknologi baru. Prasetyo dan kawan-kawannya 2011. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan singkat teori adopsi teknologi informasi, yaitu teori TAM atau Teknologi Acceptance Model, teori DTPB Decomposed Theory of Planned Behavior, dan teori U-Taut atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Semoga pemaparan singkat dari saya dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman para penonton. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.